Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Dari 8 jenis beruang yang tersisa, sebagian adalah karnivora, sebagian lain adalah omnivora, ada pula yang jadi herbivora, dan bahkan insektivora atau pemakan serangga. Dalam video ini, admin akan membagikan momen ketika beruang berburu mangsa. Jadi bisa dibilang beruang pemangsa dalam video ini adalah beruang kutub, beruang hitam, dan beruang coklat. Karena jenis beruang lain biasanya jadi herbivora dan insektivora. Dengan tubuhnya yang besar, apakah beruang bisa memburu mangsa dengan mudah? Bagaimana teknik berburunya? Mangsa apa saja yang berhasil diburu? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Pertama-tama, kita bahas kemampuan beruang kutub. Beruang yang paling karnivora. Mereka adalah beruang yang hidup di kutub utara, di mana suhunya dingin. Sepertinya menu makan mereka juga terpengaruh karena kondisi habitatnya. Mangsa utama beruang kutub adalah jenis anjing laut. Entah di pantai, di atas es, atau bahkan di dalam air, beruang kutub mampu memburu anjing laut. Sebenarnya anjing laut juga pemangsa, tapi nyatanya mereka jadi mangsa bagi beruang kutub dan pemangsa lain yang lebih kuat. Beruang kutub memburu anjing laut dengan memaksimalkan kecepatannya, kekuatannya, kemampuan berenangnya, cakar tajam, gigitan, dan sifat agresifnya. Jika anjing laut yang diburu berukuran kecil, maka beruang kutub bisa mengalahkannya dengan mudah. Tapi jika memburu walrus, beruang kutub harus waspada karena mangsanya berukuran besar dan bisa menyerang balik. Mangsa berikutnya adalah paus beluga. Jenis paus dengan ukuran yang tidak terlalu besar, sehingga bisa dikalahkan oleh beruang kutub. Hanya ada sedikit bukti dari perburuan beruang kutub terhadap beluga. Tapi dari minimnya bukti itu, kita bisa melihat betapa hebatnya beruang kutub ketika berburu di dalam air. Mereka memang jenis beruang yang paling akuatik dan bisa memaksimalkan kemampuan berenangnya dengan sangat baik. Perburuan beruang kutub bukan hanya di lautan dan permukaan es. Ada pula beruang kutub yang memasuki daratan. Mereka jarang memburu mangsa darat. Ya emang, mangsa daratnya juga jarang. Biasanya beruang kutub memasuki sungai dan menangkap ikan, khususnya ikan salmon. Teknik berburunya agak mirip seperti beruang grizzly, di mana mereka masuk ke dalam sungai dan menangkap ikan dengan mulutnya. Untungnya ikan yang tersedia lumayan banyak dan ukurannya juga besar. Jadi beruang kutub terbantu dengan kondisi itu, sehingga mereka bisa makan ikan. Ya, meski jadi beruang paling karnivora, toh nyatanya jenis mangsa yang diburu terbilang minim jenisnya. Hal itu karena kondisi habitatnya serta kemampuan mereka. Jenis berikutnya adalah beruang coklat. Entah beruang grizzly, kodiak, atau beruang coklat pada umumnya. Beruang coklat sebenarnya adalah omnivora. Mereka sering memakan berbagai jenis tanaman hingga buah-buahan. Tapi jika ada kesempatan, beruang coklat juga akan memburu mangsa yang ada di sekitarnya. Mangsa yang biasanya diburu oleh beruang coklat lumayan banyak. Mulai dari jenis rusa, bison, hewan kecil, dan jenis ikan. Ketika memburu ikan, khususnya salmon, beruang coklat biasanya berkumpul di sungai, menunggu ikan salmon lewat dan lalu menangkap mereka. Biasanya beruang coklat menangkap ikan dengan gigitan mulutnya, tapi kadang mereka memakai kaki depannya untuk menangkap ikan. Kaki depannya emang mirip seperti fungsi tangan. Melihat beruang coklat memakan ikan dengan lahap merupakan salah satu video mukbang alami yang paling menggugah nafsu makan. Lalu kita beralih ke mangsa berikutnya, yaitu berbagai jenis rusa. Entah yang kecil maupun yang besar. Beruang coklat bisa memburu mangsa bertanduknya itu dengan beberapa teknik berburu yang bisa dibilang lumayan brutal dan mengerikan. Ketika menangkap mangsanya, beruang coklat melakukannya seperti pemangsa pada umumnya. Mereka mengejar mangsa, menangkap yang paling kecil dan lemah, lalu memakan mereka. Masalahnya, beruang coklat punya teknik berburu yang mirip anjing dan hyena. Mereka tidak mengalahkan mangsanya terlebih dahulu dan memakannya meski masih hidup sekalipun.
Beruang coklat mengalahkan rusa dengan gigitan dan sakaran. Tapi ada pula yang menenggelamkan rusa ke dalam air. Tujuan mereka melemahkan rusa, khususnya dengan melukai bagian kaki dan perutnya, lalu mulai memakannya dengan kejam. Yah, kejam. Karena meski mangsanya masih bergerak, tapi beruang itu seakan tidak peduli. Mangsa besar lainnya adalah bison, tapi biasanya bison yang masih kecil. Karena jika harus menghadapi bison besar, sepertinya beruang coklat akan kesulitan dengan serudukannya. Perlakuan beruang coklat kepada bison juga sama, seperti ketika mereka memburu rusa. Satu lagi beruang yang sering terlihat berburu mangsa adalah beruang hitam, khususnya beruang hitam Amerika. Karena beruang hitam Asia adalah omnivora yang lebih jadi insektivora, di mana mangsanya hanya hewan kecil dan serangga. Beruang hitam Amerika mungkin lebih kecil dari beruang coklat dan beruang kutub, tapi urusan kemampuan berburu mereka tidak kalah hebat. Namanya juga masih satu keluarga. Bahkan dari beberapa bukti perburuannya, beruang hitam tidak kalah kejam. Mangsa beruang hitam hampir sama seperti beruang coklat. Mereka memakan ikan di sungai, memburu babi hutan, dan beberapa rusa kecil. Beberapa perburuan beruang hitam lumayan mengerikan, dan tentunya tidak bisa ditampilkan dalam video ini. Ketiga jenis beruang itu benar-benar buas dan berbahaya. Dengan tubuh besarnya, mereka adalah hewan yang kuat. Ketika menahan mangsa, kekuatannya menyebabkan mangsa kesulitan melawan atau bahkan melarikan diri. Lalu cakar tajam yang panjang di kakinya adalah senjata yang berbahaya. Mungkin cakarnya memang tidak setajam para kucing, tapi yakinlah jika itu adalah senjata yang sangat mematikan. Jika diperhatikan, mulut beruang agak mirip seperti mulut dari keluarga Canidae. Moncongnya agak panjang dan mereka punya deretan gigi tajam di mulutnya. Ditambah, kekuatan rahang mereka jadi salah satu yang terkuat. Mau berburu di daratan, mereka punya kecepatan. Mau berburu di dalam air, kemampuan berenangnya hebat. Dan kalaupun harus memburu mangsa di atas pohon, beruang punya kemampuan memanjat yang luar biasa. Sayangnya, teknik berburu beruang benar-benar brutal. Kalau kata beberapa orang sih, beruang ini masuk dalam kelas pemangsa yang tidak bisa mematikan mangsanya dulu. Atau mungkin mereka memang menikmati penderitaan mangsanya. Jadi ketika memburu mangsa, jarang banget beruang mematikan mangsanya dulu. Pokoknya kalau udah ketangkep, tinggal ditahan, lalu dimakan gitu aja, nggak peduli mangsanya masih gerak atau enggak. Ya sekelas hyena dan anjing liar gitulah. Tapi kita nggak bisa nyalain gitu aja sih. Lagian kemampuan mereka emang kayak gitu dari sononya. Mereka cuma menjalani peran yang dilakoninya saja. Tidak banyak informasi yang bisa admin bagikan, karena admin kerja sendirian dan terus berusaha untuk membuat konten secepat mungkin. Jadi kalau informasinya kurang detail atau nggak menarik, ya mohon dimaklumi, karena kemampuan admin juga terbatas. Semoga bermanfaat, makasih udah nonton, mohon maaf jika masih banyak kesalahan.